Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam agenda perkuliahan teknik reportase. Pada pertemuan kelima ini mungkin agak berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan secara offline. Namun untuk kesempatan kali ini saya mencoba untuk perkuliahannya dilakukan secara online. Bahkan saya melakukan perkuliahan ini dengan membuat video seperti itu ya untuk memudahkan teman-teman juga. Uh, Minggu lalu kita membahas terkait dengan teknik reportase ya, pengantar teknik reportase. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait panduan maupun pedoman yang berkaitan dengan peliputan. Minggu lalu kita sempat berbicara tentang ini ya, teknik peliputan. Ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di sini kita akan melihat lebih jauh sebetulnya seperti apa sih observasi, wawancara, dan dokumentasi itu. Sebagai pendahuluan, tentu kita sama-sama tahu bahwa reportase atau peliputan menjadi tulang punggung maupun ujung tombak dari suatu kegiatan jurnalistik. Tanpa adanya reportase ya tentu tidak akan ada berita, gitu ya. Jadi semua berita yang ada saat ini ya berangkat dari adanya reportase. Reportase juga membuat suatu berita ini memiliki dimensi ruang dan waktu. Artinya peristiwa yang diliput itu ya pasti ada konteks ruangnya, ada konteks waktu. Kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan siapa pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Ini maksud dari reportase memiliki dimensi ruang dan waktu. Detail dalam reportase penting untuk menunjukkan penulis hadir di tempat kejadian. Jadi setiap detail itu penting untuk disajikan. Makanya kan ketika kita berbicara observasi ya tidak hanya sebatas mengamati saja, tapi betul-betul melihat ada kejadian-kejadian unik apa sih yang bisa kita tampilkan. Ada peristiwa apa yang luput dari pantauan masyarakat pada umumnya. Semisal ada konser gitu kan. Kemarin Karnaval SCTV sebagai contoh, kan lagi ramai banget itu kemarin di Purwokerto. Nah, dari sekian banyak yang hadir, kira-kira kita sebagai wartawan ya, anggaplah kita sebagai wartawan, hal menarik apa yang bisa kita sajikan dari pengamatan itu. Bahkan jumlah penontonnya lebih banyak adalah ibu-ibu atau remaja dibandingkan pria. Itu juga detail gitu ya, hal detail yang luput dari pantauan. Atau apalagi dengan adanya karnaval kemarin SCTV itu membangkitkan geliat ekonomi, itu juga kan bisa gitu ya. Kemudian berita lengkap adalah sesuai dengan angle yang ditetapkan sebelum reportase. Nah, artinya dari peristiwa itu yang ada, katakanlah tadi karnaval SCTV yang di Menara Teratai, sudut pandangnya apa, angle-nya apa yang bisa kita tampilkan. Tapi misalkan dari pengamatan ya, dari pengamatan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Atau misalkan dari sisi wawancaranya, kita bisa wawancara, oh ternyata yang datang ke karnaval SCTV itu berangkat dari rumah jam 4 pagi agar bisa mendapatkan soft paling depan. Nah itu kan bisa. Gitu ya, ada sudut pandang bahwa penonton karnaval SCTV ini berangkat dari Cilongo jam setengah 5 atau jam 5 pagi. Tujuannya apa? Agar bisa mendapatkan soft terdepan di dekat panggung biar bisa melihat artis secara langsung. Itu kan sudut pandang dari hasil wawancara. Nah kemudian dalam reportase juga ya harus mampu menjawab rumusan 5W1A ini rumusan dasar.
apa peristiwanya, itu kan harus disampaikan, siapa pelaku dari peristiwa itu, kemudian di mana kejadiannya, kapan, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana jalannya peristiwa tersebut. Oke, selanjutnya tentang TOR, ya, Term of Reference. Apa itu TOR? TOR merupakan kerangka acuan yang menjadi panduan kerja dalam melakukan reportase. Jadi ada kayak semacam kerangkanya. Kita mau ngapain, kita sudah menuliskan. Aktor ini berfungsi untuk menentukan tema liputan dan sudut pandang pemberitaan. Itu ya, kerangka acuan ini, dengan kita menuliskan kerangka acuan ini, kita bisa menyampaikan sudut pandang kita. Sudut pandang macam-macam, tergantung dari karakteristik dari jurnalisnya itu. Kemudian selain daripada itu juga agar tugas pemberitaan tepat waktu. Karena informasi ini kan sifatnya harus segera disampaikan. Maka dengan adanya TOR dari awal gitu ya, apa yang melatar belakang segala macam, juga sudah ditentukan kapan loh ini berita harus sampai ke masyarakat. Karnaval SCTV selesainya kapan? Atau berlangsung dari hari apa sampai hari apa? Nah, saya sebagai wartawan ya harus membuat ini jadwalnya. Oh, selesainya hari Minggu, berarti ya Minggu siang saya sudah harus mempublikasikan peristiwa tersebut kepada masyarakat. Lalu bagaimana membuat TOR itu? Yang pertama ya tentu topiknya. Topik yang sedang hangat diperbincangkan. Topik itu kan macam-macam ya, bisa misalkan ada kekerasan dalam dunia pesantren. Ini kan sesuatu yang jarang kan. Biasanya kekerasan itu kan ya, atau kasus-kasus kekerasan itu kan lebih banyak di skala remaja. Tapi ternyata ada juga kekerasan dalam dunia pesantren. Nah, itu kan ada topik menarik. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya kan pesantren mengajarkan akhlakul karimah. Kenapa bisa ada peristiwa semacam itu? Itu kan pasti menimbulkan dan pro dan kontra. Nah itu. Lalu dengan adanya kasus tadi, topik tadi, dicari sudut pandangnya. Apa sih yang menyebabkan kekerasan dalam dunia pesantren itu? Maka sudut pandangnya kita sebagai wartawan melihat, misalkan dari hasil wawancara, ini karena masih adanya senioritas dan junioritas antara persaingan kakak tingkat dengan adik kelas. Itu kan bisa itu ya dijadikan sudut pandang, sudut beritanya. Lalu bisa hal lain dari aspek pelaku ininya, kekerasannya, bisa juga dari sudut pandang korbannya, di mana korban menuntut keadilan agar kasus kekerasan itu dibuka secara transparan tanpa ada yang ditutupi. Selanjutnya, selain menentukan topik, latar belakang masalah, kemudian sudut pandang, juga perlu dibuat daftar juga siapa yang menjadi narasumbernya. Ya, katanya tadi kekerasan dalam pesantren, kira-kira siapa yang layak untuk dijadikan narasumber? Bisa dari pengasuh pondok pesantrennya, para santrinya, atau itu dari internal ya, dari internal ada pengasuh, kiai, ustadz, santri gitu kan. Kemudian dari pihak eksternal siapa? Bisa dari Menteri Agamanya atau Menteri Pendidikan, Komnas HAM, pegiat HAM, atau dari ulama, tokoh masyarakat, MUI maupun ormas-ormas keislaman. Itu sudah kita petakan itu melalui TOR ini. Jadi sudah ada gambarnya kira-kira ini internal siapa, eksternal siapa. Nah, setelah menentukan narasumber, dibuat juga daftar pertanyaan. Itu ya, draft daftar pertanyaan seperti apa nih? Untuk pengasuh pondok seperti apa, untuk santri seperti apa, untuk ulama seperti apa, untuk tokoh ormas seperti apa. Setelah menyusun daftar pertanyaan, ini kan untuk wawancara ya. Selanjutnya riset tadi. Setelah menyusun daftar pertanyaan, juga diperkuat dengan riset-risetnya. Data-data yang berkaitan dengan tema tersebut. Ya kan, setelah misalkan tadi mengamati kejadian di pondok pesantren, bagaimana itu terjadi, kemudian melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh terkait, lalu dilengkapi dengan data-data. Ya, data-data pendukung disiapkan sejak awal, bisa dari dokumentasi, pergi ke perpustakaan, atau dari narasumber.
Itu ya, misalkan tadi contoh kekerasan dalam dunia pesantren. Apakah baru kali ini saja terjadi? Kalau pernah terjadi sebelumnya, di mana itu pernah terjadi? Sajikan di situ sebagai pengingat, oh ternyata kekerasan dalam dunia pendidikan agama itu tidak hanya terjadi di pondok A saja, tapi pernah juga terjadi di pondok B, C, D dengan ragam kasusnya. Kemudian ada juga rancangan foto, suara maupun gambar. Ini ya, rancangan foto diperlukan, misalkan untuk media cetak atau media online sebagai pelengkap berita. Juga menyiapkan rancangan naskah suaranya untuk radio maupun untuk televisi agar sinkron gitu ya, apa yang antara tulisan yang mau diangkat dengan misalkan suara yang muncul nanti. Lalu dibuat juga deadline kapan berita ini akan saya publikasikan, ya, agar wartawan disiplin ya, jadi tidak bisa menunda-nunda pekerjaan. Kemudian pembagian tulisan ya, dengan struktur piramida terbalik, mana yang paling penting, sangat penting, penting atau yang kurang begitu penting. Jadi ini detail agar teman-teman itu sudah ada rancangan. Terutama kalau misalkan untuk peristiwanya itu peristiwa yang memang sudah terencana, itu kan karena peristiwanya sudah jelas terencana, ya kita juga menyusun tornya ini juga terencana dengan baik juga. Lalu pertanyaannya, apakah tor ini wajib? Ya wajib bagi pemula, gitu ya, wajib bagi pemula. Jadi yang memang masih belum ada gambaran seperti apa nih, yang apa namanya masih kesulitan dalam melakukan peliputan, ya ini wajib untuk dibuat agar kita tidak lupa mau ngapain. Tapi bagi yang sudah senior-senior ya kita nggak pakai ini, karena mereka sudah paham ada peristiwanya, misalkan kasus korupsi, ada kasus korupsi di kementerian tertentu. Dia sudah punya gambaran, nih, kalau kementerian ini berarti harus nemuin siapa. Kalau aparat penegak hukum, siapa nih yang ditemui. Tapi bagi kita-kita yang baru ya penting ada motor ini sebagai guideline, pedoman kita mau ngapain. Agar kualitas tulisan kita atau kualitas berita kita pun dapat terjaga dengan baik. Kemudian tulisan yang bagus dimulai dari reportase yang baik. Reportase yang baik bagaimana? Ya detail dan lengkap. Tidak menggantung, tidak mengambang beritanya. Detail artinya ya betul-betul kita menguasai peristiwa itu. Lengkap, ya tulis secara lengkap, tidak dikurangi dan tidak ditambah-tambahkan, tidak ada aspek subjektivitas kita di sana. Gitu ya. Termasuk juga menulis secara detail tentang profil narasumber. Misalkan narasumbernya siapa namanya, ya tulis nama lengkapnya, namanya Deddy Riyadin Saputro, tulis nama lengkapnya Deddy Riyadin Saputro. Profilnya dia, katakanlah misalkan dia berprofesi sebagai apa, berapa usianya, apa hobinya, bagaimana latar belakang pendidikan, itu dicari juga. Itu ya, kalau teman-teman baca berita itu pasti pernah menemukan misalkan ada tulisan gadis yang hobi makan nasi padang ini mengatakan bahwa titik-titik itu kan ya. Nah itu kan sebetulnya bagian dari pelengkap dari profil narasumber. Yang terakhir ya objektif ya, tidak boleh subjektif dalam menyampaikan berita. Kemudian modal utama menjadi reporter ya, punya wawasan yang luas. Ya, makanya saya selalu meminta teman-teman itu ketika perkuliahan dimulai, sudah baca berita apa sih hari ini? Apa yang sudah teman-teman baca? Dari bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, sampai ke olahraga. Gitu ya. Kemudian menguasai teknik dasar jurnalistik, ya penting juga. Ya ini teman-teman saya yakin sudah paham tekniknya, tinggal bagaimana implementasinya. Menguasai teknologi, kuat terhadap tekanan, pressure. Karena kerjaan wartawan itu ya selalu di push gitu ya. Hari deadline ya harus segera deadline, harus segera disajikan. Fleksibel dan dinamis. Dalam artian wartawan itu nggak boleh kaku, ya nggak boleh kaku, nggak boleh menjadi orang yang penyendiri. Karena wartawan itu kan butuh orang lain. Karena butuh orang lain, maka kita harus luwes berbicara dengan orang lain, dengan rekan sejawat maupun dengan narasumber. Lalu siap bekerja dalam tim maupun individu, itu juga penting gitu ya, agar tidak agar
Misalkan kalau tim ya tidak bentrok dengan sama anggota timnya, lalu berpikir kritis, lalu menanyakan bener nggak, cross check cross check cross check cross check. Ya pernah ada suatu peristiwa itu tahun 2019 yang menggemparkan ketika musim pemilu itu ada seorang tokoh yang berkuar-kuar bahwa dia habis digebukin, dipukuli, lalu viral wartawan langsung memberitakan. Ternyata apa? Karena kurang kritis, sesungguhnya si orang tadi yang tokoh tadi ngakunya digebukin dengan wajah lebam, ternyata itu bukan karena dipukuli, tapi karena operasi plastik ternyata. Nah itu, jadi harus menanyakan. Terakhir adalah terbuka pada hal-hal yang baru. Jadi kita tidak menutup diri, nggak antipati. Kita harus paham perkembangan yang sedang happening apa, ya kita terbuka terhadap hal-hal baru tersebut. Lalu mencintai dunia jurnalistik yang juga penting. Nah mungkin nggak semuanya suka itu ya. Tapi saya nggak suka nulis, susah nulis. Nah, jurnalis itu kan nggak hanya tulis menulis, ada fotografinya juga. Nah silakan untuk melatih keterampilan dalam bidang fotografi ataupun videografinya, karena juga dalam kerja jurnalistik dua profesi itu sangat dibutuhkan. Kemudian memilih spesialisasi di antara banyak pilihan tadi ya, mau jadi wartawan yang untuk media cetak atau saya tertarik sebagai news anchor-nya deh, baca beritanya, atau wah saya passion saya di pegang kamera ini, lebih suka pegang kameranya, ya sudah dipelajari yang di situ. Yang terakhir adalah memahami kode etik jurnalistik gitu ya, karena kode etik ini kan rambu-rambunya. Nggak semua orang bisa mengendarai sepeda motor, mobil, tapi kan nggak semuanya paham rambu-rambu. Ini pun sama, semua orang bisa melaporkan peristiwa diri sendiri ataupun orang lain, tapi nggak semua orang paham tentang etikanya. Maka ya harus apa? Harus memahami etika jurnalistik itu seperti apa, misalkan harus jujur, objektif, tidak berat sebelah, ada cover website-nya, cover website ini misalkan ada pertikaian antara dua orang, ya dua orang ini harus disajikan secara proporsional, tidak hanya satu pihak saja, tapi juga pihak yang lain. Atau misalkan saya meliput kasus korupsi, lalu saya wawancara kepada orang A, tokoh A. Di tokoh A ini bilang, oh yang terlibat korupsi bukan hanya saya saja, tapi si B juga terlibat. Nah, wartawan ini harus mengkonfirmasi kepada si B itu yang namanya dicatut oleh si A tadi. Ini sebagai bentuk fairness ya, fairness, keadilan, kejujuran. Lalu yang terakhir adalah selalu melakukan cek dan recheck faktanya, betul atau tidak. Itu ya, tanyakan kebenarannya, jangan sampai ada salah kutip, salah tulis yang bisa merugikan orang lain. Oke, saya kira demikian teman-teman materi kita. Nah, ini yang terakhir adalah penugasan. Jadi biar teman-teman juga mulai melakukan peliputan ya. Jadi ini tugasnya adalah teman-teman melakukan liputan tentang hal-hal menarik yang diposting di media sosial oleh tokoh publik. Jadi teman-teman tugasnya scrolling aja, scrolling Instagram, TikTok, Twitter, atau Facebooknya tokoh publik ya, entah artis, politisi dan lain-lain. Kemudian dilaporkan, dituliskan maksudnya, dituliskan postingan dari tokoh tersebut. Ya, amati akunnya serta postingan yang dibuat, ya, kemudian tuliskan dalam bentuk berita. Tulisan berita ya sesuai dengan 5W1H ya, piramida terbalik. Lalu naskah beritanya diketik minimal 1 halaman, ya kertas A4 ya, biar itu biar agak besaran, tapi nggak perlu di print, cukup dikumpulkan dalam bentuk soft file ya secara kolektif, nanti serahkan ke PJ, nanti PJ-nya menyerahkan ke saya, agar nanti di pertemuan berikutnya kita bisa membaca hasil dari tulisan teman-teman. Oke ya, saya kira ini cukup bisa dipahami, tugasnya tidak terlalu sulit, deadline-nya pun 1 minggu ya, kan cukup lama ini. Biasanya kalau kayak gini paling 2-3 jam harusnya ini sudah bisa dikumpulkan. Tapi ya karena ini masih latihan, maka deadline-nya masih 1 minggu ya, jadi waktunya cukup lama. Silakan nanti teman-teman berselancar di media sosialnya artis, politisi,
ulama, dai, olahragawan dan lain-lain, apa yang menarik tuh, misalkan ada konflik artis, nah, itu bisa di apa namanya dijadikan seperti berita, gitu ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi ada yang belum paham tentang penugasan ini, nanti bisa menghubungi saya secara langsung, tidak masalah, atau menemui saya di kampus pun tidak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.